Selamat malam, Ibu. Selamat malam juga, Bu. Ya, apa kabar hari ini, Ibu? Syukurlah keadaan saya baik. Kalau Ibu Ningsih sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, keadaan saya juga dalam keadaan baik ya, Bu. Ya, baik Ibu Ayu, sebelum kita melakukan proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti ya. Iya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, rubrik penilaian yang menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Ya, selanjutnya saat proses coaching nanti Ibu, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Ya, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami ya, Bu? Iya, sudah dipahami, Ibu. Baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, silakan, Ibu. Ya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Ibu, terima kasih. Jadi dalam proses percakapan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah eh, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, yaitu mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga nantinya coach dapat merasa lebih terbuka dan tidak merasa ada beban dalam mengungkapkan masalah-masalahnya. Dan juga saya dapat menggali potensi atau ide-ide yang ada pada coach sehingga nantinya coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Demikian, Ibu. Nah, ya baik ya Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, yakni kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, Ibu, dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik. Jadi dalam proses coaching nanti barangkali Ibu bisa lebih menilai saya atau mengobservasi saya terutama dalam hal em, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, ya. Jadi nanti Ibu bisa mengamati saya atau melihat keadaan saya selama proses coaching nanti, terutama pada dua kompetensi itu, Ibu. Iya, Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Jadi dalam proses percakapan nanti, saya harapkan saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingganya coach nanti merasa tidak ada beban, kemudian lebih terbuka dalam menyampaikan masalah-masalahnya, dan saya lebih bisa menggali ide-ide dari coach, sehingga coach nanti dapat menemukan sendiri tentang solusi dari masalah yang disampaikan. Kemudian coach nanti tentunya dapat menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dan yang lebih utama adalah coach nanti dapat
berkomitmen, jadi komitmen dan juga maksudnya berkomitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang sudah disampaikan. Demikian, Bu. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan dan setelah ini Ibu bisa melakukan percakapan dengan coachingnya dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Ibu atas support dan doanya. Saya mohon izin untuk melaksanakan proses coaching dulu ya, Ibu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Nasra. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Kira-kira ada apa nih Ibu Nasra tadi ngechat saya untuk kita mau ngobrol malam ini, Bu? Iya Bu, jadi gini saya mungkin ada sedikit masalah yang saya hadapi yang membuat saya pusing. Kira-kira masalah apa itu, Bu? Iya, jadi begini Bu, saya kan memiliki banyak kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan. Di antaranya adalah saya mengikuti program guru penggerak, terus ikut kuliah, tugas di sekolah, tugas rumah tangga, yang mana dengan banyaknya tugas-tugas tersebut, saya tidak mampu menyelesaikannya secara maksimal, Bu. Jadi begitu. Terima kasih ya Bu Nasra sudah mempercayakan saya untuk diajak berbagi tentang masalahnya ya. Jadi dari cerita Ibu tadi, berarti sekarang Ibu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian menyelesaikan tugas S1, juga tugas-tugas dari sekolah, dan tentunya tugas sebagai ibu rumah tangga. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Eh, Sebelumnya, apa nih yang ingin Ibu capai di akhir pembicaraan kita nanti, Ibu? Jadi yang ingin saya capai adalah saya mampu menyelesaikan tugas saya dengan baik dengan cara saya bisa mengatur waktu seperti itu, Bu. Hmm, Kira-kira selama ini apa yang menjadi kendala Ibu sehingga tugas Ibu tidak bisa terlaksana dengan baik, Ibu? Jadi yang menjadi kendala saya itu, Bu, yang pertama saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua, mungkin saya suka nunda-nunda, Bu ya. Mungkin Hmm, seperti itu. ya. Kemudian, apa sih kondisi ideal yang Ibu inginkan pada kondisi Ibu saat ini, Ibu? Jadi kondisi ideal yang saya inginkan adalah saya mampu memanage waktu dengan baik sehingga semua aktivitas atau kegiatan yang saya kerjakan itu bisa terlaksana atau terselesaikan dengan maksimal seperti itu, Bu. Ya, jadi Ibu inginnya bisa mengatur waktu dengan baik. Baik, Ibu. Kira-kira begini, Bu ya. Coba kita atau Ibu bayangkan dulu, kira-kira tindakan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi ideal yang seperti Ibu sampaikan tadi, Bu? Jadi mungkin kondisi ideal yang saya inginkan, Bu, yang pertama adalah saya akan membuat skala prioritas, Bu. Mm-mm. Skala prioritas. Jadi, bagaimana Ibu caranya menentukan skala prioritas tadi, Ibu? Jadi caranya saya atau strategi yang saya lakukan untuk menentukan skala prioritas itu, Bu, saya akan membuat sebuah catatan-catatan dari semua kegiatan-kegiatan saya, yang mana dari catatan-catatan tersebut saya akan cantumkan due date-nya yang mana yang duluan, maka itu yang saya akan dahulukan. Mungkin seperti itu, Mhm. Bu. Iya, ide yang bagus Ibu ya. Jadi dengan membuat catatan-catatan yang memuat di situ tentang rincian tugas Ibu, kemudian memuat juga catatan waktu untuk due date-nya, sehingga Ibu bisa menentukan
skala prioritas. Jadi mana yang Ibu kerjakan terlebih dahulu, ya, mana yang bisa belakangan dikerjakan. Jadi dari catatan itu, ya saya rasa ide yang bagus itu Bu. Kemudian kapan nih Ibu akan mulai membuat catatan-catatan itu Ibu? Ya, kalau bisa mungkin secepatnya Bu. Kalau saya punya planning sih, kalau bisa malam ini saya harus lakukan itu supaya semua terselesaikan dengan secepatnya Bu, sehingga tidak ada lagi yang membuat saya pusing. Iya, wah keren Bu ya. Jadi Ibu bisa bergerak cepat ya dalam mengambil suatu tindakan ya. Dimulai dari membuat catatan itu sesegera mungkin. Jadi bisa sebentar setelah usai percakapan ini barangkali begitu ya Bu. Nah, Iya. sebagai komitmen Ibu dalam melaksanakan apa yang sudah Ibu tuangkan dalam bentuk catatan kecil ini, kira-kira seperti apa lagi itu Ibu yang Ibu lakukan? Jadi komitmen yang saya ingin bangun adalah bagaimana semua kegiatan saya tersebut bisa terselesaikan dengan secara maksimal dengan membuat skala prioritas. Yang kedua, saya tidak akan menunda-nunda jadwal saya tersebut sehingga tidak ada kegiatan satupun yang terbengkalai. Mungkin seperti itu, Oh Bu. ya, wah luar biasa ya Ibu. Ya, kemudian eh, dari dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pihak lain tidak Ibu yang bisa Ibu harapkan bisa membantu agar bisa rencana dan komitmen Ibu itu bisa terlaksana dengan baik Ibu? Jadi yang membantu saya untuk membantu saya dalam melaksanakan rencana sesuai dengan komitmen yang saya harapkan, yaitu mungkin yang pertama adalah rekan sejawat di sekolah yang bernama Ibu Sarti Hafid. Kebetulan dia berdampingan kelas dengan saya. Jadi pada saat ada sedikit masalah yang saya hadapi, dia siap untuk membantu. Yang kedua, mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan CGP lainnya. Mungkin Ibu sendiri barangkali bisa membantu karena saya melihat Ibu punya aktivitas juga tidak jauh beda dengan saya, tetapi semua tugas-tugasnya Ibu bisa terselesaikan dengan maksimal, bahkan sebelum due date semuanya sudah terselesaikan. Mungkin saya akan minta diskusi atau sharing lagi dengan Ibu, mungkin seperti itu. Iya, semoga nantinya saya bisa membantu Ibu ya. Semoga saya tidak lupa, eee, karena ya kurang lebih keadaan kita sama lah ya Bu. Sama-sama juga sibuk dengan berbagai aktivitas, tetapi ya walaupun keadaan seperti itu ya kita harus tetap saling bisa berkolaborasi, demikian Bu ya, supaya semua tugas kita bisa terlaksana dengan baik. Nanti juga saya akan tetap berusaha untuk mengingatkan Ibu tentang tugas-tugas Ibu ya, terutama tugas CGP agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan, Bu? Oh iya, jadi jadi untuk yang saya dapatkan dari perbincangan kita ini adalah saya menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya temui. Jadi semua kegiatan-kegiatan insya Allah yang saya akan lakukan bisa terselesaikan dengan maksimal karena saya telah memiliki solusinya, yaitu saya akan membuat skala prioritas. Selanjutnya saya tidak akan menunda-nunda semua kegiatan-kegiatannya saya sehingga tidak ada yang terbengkalai sedikit pun sehingga hasilnya bisa maksimal seperti itu. Iya, bagus ya, Bu. Eee, Kira-kira perasaan Ibu bagaimana sekarang yang Ibu rasakan, Bu? Ya, perasaan saya sekarang lega, Bu, ya. Karena beberapa hari ini saya agak pusing dan hati saya mengganjal, ada yang mengganjal di hati. Kenapa? Itu karena tugas saya yang tidak terselesaikan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, maka hati saya jadi plong, jadi lega karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, begitu juga rencana Ibu, semua bisa dilakukan dengan baik, dan lancar. Jadi dalam pelaksanaannya nanti lancar sehingga apa yang Ibu inginkan itu bisa tercapai dan Ibu tidak lagi merasakan masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu.
Kira-kira apa nih? Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang solusi yang telah saya dapatkan hari ini bisa saya terapkan sehingga kegiatan-kegiatan saya bisa terlaksana secara maksimal. Ya, amin. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa Ibu terapkan secara maksimal ya, Ibu. Semoga Ibu bisa Iya, terbebas dari masalah ini. Ibu iya. Nasra, barangkali bisa kita bertemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya penasaran nih mau dengar cerita Ibu setelah apa namanya Ibu membuat rencana tadi ya, yang akan Ibu mulai malam ini. Saya penasaran nih minggu depan mau dengar cerita Ibu bahwa bagaimana Ibu bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, jadi Ibu sudah terbebas dari masalah ini. Apa bisa kita bercerita lagi, Ibu? Kita ngobrol kembali? Bisa, Ibu? Iya, bisa, Bu. Mungkin itu hal yang mungkin saya sangat inginkan. Jadi pada saat saya melaksanakan kegiatan-kegiatan saya mungkin ada kendalanya, mungkin saya akan berdiskusi lagi dengan Ibu minggu depan. Jadi terima kasih Ibu sudah mau Ya. meluangkan waktu untuk membantu saya mencari solusi atas setiap permasalahan yang saya hadapi. Oke, ya terima kasih kembali ya Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya dan saya juga ikut belajar dari apa ya permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Semoga untuk kedepannya kita selalu bisa saling sharing, saling berkomunikasi ya Bu Nasra. Oke, kalau Iya, begitu selamat malam Bu Nasra. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. iya, selamat malam Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik Ibu Ayu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Ayu dengan Koci ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih. Pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa sudah melakukan sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian saya juga sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Baik di situ ada menetapkan tujuan, jadi sudah jelas disampaikan oleh Koci tadi. Kemudian mengidentifikasi masalah dan kemudian rencana aksi. Jadi Koci tadi sudah bisa mengungkapkan rencana aksi yang akan dilakukan, juga bentuk tanggung jawab atau sebagai komitmen dari rencana aksi yang sudah diungkapkan oleh Koci. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Koci dengan lebih leluasa, lebih terbuka mengungkapkan ide-ide yang ada sehingga dengan sendirinya Koci tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga kapan rencana aksi akan dilakukan juga sudah diungkapkan oleh Koci tadi, Ibu. Demikian. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan rubrik penilaian dan Ibu juga sudah menerapkan alur dari Tirta yang yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Iya, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percakapan tadi? Saya rasa indikator ketercapaian dari proses percakapan tadi adalah bagaimana Koci tadi sudah bisa mengungkapkan ide-ide yang ada ya untuk menemukan solusi dari permasalahan Koci tadi. Sehingga kemudian Koci tadi dapat menuangkan dalam bentuk suatu rencana aksi dan juga menetapkan komitmen sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas rencana aksi yang sudah dilaksanakan, yang sudah ditetapkan. Demikian, Ibu. Iya, dari catatan yang sudah saya catat, semua indikator
yang ingin Ibu tuju itu sudah terlaksana ya, Bu. Iya. Ya, dan yang paling penting dari proses tadi itu saya juga sudah mencatat bahwa Ibu itu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta. Ya, di mana tadi Ibu sudah memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, secara Iya, gambaran syukurlah. umum dari catatan saya, Ibu tadi itu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih, Bu. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya merasa potensi yang perlu saya kembangkan itu adalah dalam hal menyusun atau pertanyaan atau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Ibu. Sebab jika saya bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot, maka tentunya saya akan membuat coaching ini bisa mengungkapkan ide-ide atas pemecahan masalahnya. Sebab membuat pertanyaan berbobot ini ya saya rasa agak gimana ya, merupakan suatu tantangan lah ya, Bu. Jadi itu yang saya rasa ingin saya kembangkan. Jadi dengan nantinya saya bisa mengembangkan kompetensi ini, saya akan lebih bisa lagi menggali potensi-potensi yang ada pada Koci, sehingga Koci bisa mengungkapkan ide-ide untuk mencari atau menemukan sendiri solusi atas masalah yang diungkapkan oleh Koci itu sendiri. Demikian, Bu. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu sudah menyusun pertanyaan yang berbobot ya. Jadi Ibu akan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal menyusun pertanyaan yang berbobot. Ya, dan juga saya berdoa Bu, semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu dan juga tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap miternya atau coachingnya. Kemudian saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach nanti itu bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu tetap dapat berpegang teguh pada alur tirta ya Bu. Jadi Iya. alur tirtanya itu tetap dilaksanakan terus. Iya, baik, Bu. Ya, baik Ibu. Biasa ya Bu, semoga bisa berdampak bagus pada Ibu ke depannya. Amin. Ya, sungkaru Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Selamat Sama-sama. malam Ibu. Selamat malam.